Oke, saudara-saudara, kita mau memberikan sedikit edukasi ya buat teman-teman yang menonton. Oke, terutama buat teman-teman yang punya mobil-mobil lama ya. Ada beberapa hal yang mau saya jelaskan kenapa sampai mobil kita itu mesinnya ngelitik ya. Terus tarikannya berat dan otomatis bahan bakar semakin boros. Misalnya bensinnya itu lebih boros daripada biasanya. Dan yang lebih parahnya lagi, mobil itu kehilangan tenaga ya. Jadi tenaganya sudah nggak ada, sudah beda dengan ketika kita memakai mobil kita dulu pertama kali. Sekarang udah beda jauh gitu ya. Kemudian ini yang sering dialami mobil-mobil tua teman-teman. Ya ini kan ada contoh di sini cylinder head ya. Ini mobilnya Honda Grand Civic atau Civic Nova sama aja, 1500 cc. Nah jadi biasanya kalau mobil itu mulai ngelitik ya mesinnya, biasanya kan kita tune up ya. Tune up itu ganti busi atau ganti filter udara, filter bensin dan lain-lain ya. Itu langkah yang biasanya diambil. Jadi mobil itu di tune up lah gitu. Tapi ternyata setelah di tune up tidak ada hasil yang signifikan ya. Jadi hanya lebih mendingan saja, tapi tidak seperti awal dulu pertama kali kita pakai ya kan. Jadi kalau dulu itu mobil kita tuh enak, sekarang udah kurang enak. Terus sudah di tune up tapi masih sama saja. Nah, kalau teman-teman pengguna mobil sudah pemakaian lama ya, cukup lama ya, bertahun-tahun, itu ada hal yang mesti teman-teman ketahui ya. Ini saya akan kasih contoh ya. Ini bagian head mesin. Saya buka dulu sebentar, saya angkat dulu ini ya. Nah, nanti teman-teman perhatikan ya, di mesin kita itu di bagian head itu kan ada klep ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Kalau misalnya teman-teman mobilnya itu dibongkar mesinnya ya, turun setengah mesin. Walaupun mobil teman-teman tuh nggak ada kerusakan, misalnya kayak overheat atau apapun, ini bisa menjadi salah satu penyebab. Jadi kita perlu mengangkat silinder headnya. Apa tujuannya? Kita ngecek bagian payung klep. Nih, di sini ada klep ya. Coba kita hitung dulu ya. Ini 16 valve ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 16 valve ya. Nah, ini untuk isapannya ya, intake-nya. Nih, di sini kan 2 2 2 2. Jadi sekalipun dia 8 sama saja. Jadi di sini sudah terjadi penumpukan kerak di belakangnya payung klep. Jadi ketika klepnya itu kita lepas, kita copot, itu banyak sekali kerak penumpuk di sini. Ya, baik itu di intake, ini intake-nya ya. Sekarang coba kita lihat di exhaust-nya. Ini yang ke knalpot. Nah, yang ini nih. Nih. Ya. Ini kalau di sini sudah terjadi banyak sekali penumpukan kerak atau kotoran hasil dari pembakaran ya. Karena kan setelah pembakaran dia mesti lewat sini untuk buang ke knalpot kan. Ini ketemu di manifold knalpot, langsung dia ke belakang ya, ke pembuangan. Jadi di sini tuh kalau terjadi penumpukan kerak ya penuh di sini ya, tebel banget seperti yang saya alami dulu mobil Karimun, itu otomatis akan mengganggu saluran masuk dan buang. Nah, jadi apa efeknya, apa dampaknya? Mobil jadi susah dihidupkan, kadang tidak mau langsung, istilah bengkel tuh tokcer, sekali starter langsung nyala. Ini mesti berkali-kali ya, karena kompresinya pasti terganggu dengan adanya penumpukan kerak di sini. Penggunaan BBM semakin boros, lalu tarikan mobil pasti tidak ada, berat sekali. Walaupun kita sudah setel sana setel sini, ganti sana ganti sini sama saja ya. Terlebih-lebih lagi kalau misalnya di sini sudah ada kebocoran pada bagian payung klep. Nah ini nanti pasti akan berdampak nggak bagus pada mesin. Ya satu aja bermasalah, pengaruhnya besar ke mesin. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ganti segala macam, udah ganti busi, ganti filter udara, filter bensin dan lain-lain masih sama hasilnya, cek aja, buka aja silinder head sekalian di skir klep. Jadi klepnya itu lepas semua, ini copotin semua. Kalau ada 8 ya 8 biji aja kan, lepas semua tuh 8-8-nya. Lalu dibalik, nanti dibaliknya payung klep ini
Di baliknya itu biasanya tuh tebel-tebel segini tuh, nempel di situ kerak-kerak yang hasil pembakaran, itu dibersihkan semua. Sama lubang-lubang ini baik intake ataupun exhaust mesti bersih. Jadi dia lancar tuh. Ini lebih maksimal kalau dilepas silinder head. Kita hanya perlu mengganti packing aja. Jadi kalau lepas head itu kan ganti packing. Oh iya, sama seal klep nanti diganti. Karena pastikan dilepas klepnya, payung klepnya pasti dilepas, otomatis seal klepnya harus kita ganti sekalian. Dan kalau pada saat mesin dibuka, mesinnya kotor sekali, di sini banyak sekali kotoran ya. Bekas oli itu dibersihkan semua teman-teman. Sekaligus klepnya diskir. Nah, jadi begitu ya, saudara-saudara. Karena saya beberapa kali mengalami di bengkel ya, menangani mesin mobil orang itu waktu itu Karimun gitu, udah di setel sana setel sini sama aja. Ternyata setelah dibuka ya seperti itu kejadiannya. Setelah dibersihkan semua klepnya, payung klepnya bersih, di skir klep, ganti packing dengan seal klep, udah mobilnya jadi sehat lagi, kembali normal seperti sedia kala. Ya gitu ya saudara. Oke, segini aja sedikit saya jelaskan, mudah-mudahan bisa berguna ya, sedikit informasi ini. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Sampai jumpa lagi dan salam sehat selalu dan salam otomotif. Thank you, bye.